Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, dalam video kali ini yang akan kita bahas di bab 2 himpunan adalah yang pertama tentang himpunan kosong dan himpunan nol. Yang kedua, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Dan yang ketiga adalah kesamaan dua himpunan. Yang keempat adalah dua himpunan yang ekuivalen. Oke, kita lanjut yang pertama tentang himpunan kosong dan himpunan nol. Nah, sebelumnya kita sudah memperagakan tentang himpunan melalui memasukkan foto-foto ke dalam folder-foldernya, ya kan? Nah, bagaimana jika kita sudah membuat folder tetapi tidak ada fotonya tersebut atau tidak ada filenya? Berarti jika folder tersebut tidak ada file atau fotonya, berarti kita namakan folder tersebut adalah himpunan kosong. Berarti himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, himpunan kosong dinotasikan dengan 0, selanjutnya kalian coret ya, menulisnya begini, 0 coret. Atau biasanya kita menuliskan anggota himpunan kan dengan kurung kurawal, karena dia kosong, karena dia tidak mempunyai anggota, berarti kita kosongkan. Selanjutnya langsung ditutup dengan kurung kurawal. Nah, contoh M sama dengan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, seperti yang kalian ketahui, bilangan cacah itu adalah bilangan yang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kurang dari 0. Ada nggak bilangan yang kurang dari 0 di sini? Ya, ada nggak bilangan yang kurang dari 0 di sini? Tidak ada kan? Karena tidak ada, berarti himpunan M tidak mempunyai anggota. Nah, karena tidak mempunyai anggota, bisa kita tuliskan M sama dengan kurung kurawal, selanjutnya dikosongkan, langsung ditutup dengan kurung kurawal. Atau kita bisa tulis M sama dengan 0 dicoret. Nah, selanjutnya kalian harus bisa membedakan antara himpunan kosong dan himpunan nol. Kalau himpunan nol adalah himpunan yang anggotanya hanya satu unsur, yaitu 0. Jadi di himpunan 0 ada anggotanya. Anggotanya itu adalah bilangan 0 ya. Contoh, P adalah bilangan cacah yang kurang dari 1. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 1 adalah 0. Berarti kita bisa tuliskan P sama dengan kurung kurawal 0 ditutup lagi dengan kurung kurawal. Jadi di dalam himpunan kosong, himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Kosong anggotanya. Sedangkan di himpunan 0, himpunannya memiliki anggota, yaitu 0 ya. Oke, sekarang coba kita latihannya. Tentukan apakah himpunan-himpunan berikut merupakan himpunan kosong atau himpunan 0. Yang pertama, himpunan A adalah himpunan bilangan bulat antara -1 dan 1. Jadi kita coba nomor 1. Berarti kan himpunan bilangan bulat. Kita tuliskan dulu bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif 0 dan 1. Karena bilangan negatifnya tidak terbatas, bisa kita tuliskan dulu titik-titik, baru -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tak hingga ya. Selanjutnya himpunan bilangan antara -1 dan 1. Di sini ada -1 antara -1 dan 1, yaitu bilangan apa? Bilangan 0. Berarti A anggotanya adalah 0 ya. Dia memiliki anggota yaitu 0. Berarti A adalah himpunan 0.
Oke. Sampai di sini kita ke nomor 2. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4, ya kan? Nah, berarti kita coba bilangan prima. Berarti bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kembalikan lagi dengan definisi bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri dan 1. Nah, sedangkan di sini syarat tambahannya habis dibagi 4. Habis dibagi 4 artinya bilangan tersebut adalah kelipatan 4. Nah, bilangan yang kelipatan 4 tidak mungkin dia adalah bilangan prima, ya. Jadi bilangan prima yang habis dibagi 4 itu tidak ada anggotanya. Karena tidak ada anggotanya, berarti kita bisa bilang B sama dengan dia tidak memiliki anggota. Atau bisa kita tulis lagi dengan seperti ini. Berarti B adalah himpunan kosong. Oke. Nomor 3. Himpunan P adalah nama bulan dengan jumlah hari yang lebih dari 31. Nah, kita lihat bulan Januari sampai Desember itu kan rata-rata jumlah harinya itu ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31, ya kan? Nah, ada nggak yang lebih dari 31? Nggak ada ya, karena hanya 29 atau 28 di Februari, terus selanjutnya 30, 31, ya kan? Tidak ada yang lebih dari 31. Berarti himpunan P adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Berarti bisa kita sebut P adalah himpunan kosong. Oke, coba dipahami terlebih dahulu. Oke, kita selanjutnya ya. Yang kedua, himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Kita ke himpunan berhingga terlebih dahulu. Himpunan berhingga. Suatu himpunan disebut himpunan berhingga apabila banyak anggotanya terbatas. Jadi, ada batasannya. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima dari 2 sampai 11. Nah, karena masih dalam kata-kata, untuk menentukan apakah dia banyak anggotanya terbatas atau tidak terbatas, kita daftarkan dulu anggota-anggotanya. Jadi, himpunan bilangan prima dari 2 sampai 11, kita bisa tuliskan A adalah 2, 3, 5, 7, 11, ya kan? Karena dari 2 sampai 11, berarti 2 termasuk, 11 termasuk, ya kan? 2, 3, 5, 7, 11. Nah, di sini kan anggotanya jelas ya, banyak anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Nah, karena ada 5 anggota, kita bisa sebut anggotanya itu terbatas, ya. Berarti himpunan A adalah himpunan berhingga, ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan himpunan tidak berhingga? Nah, himpunan tidak berhingga, suatu himpunan disebut himpunan tak berhingga apabila banyak anggotanya tak berhingga atau tidak dapat dihitung, ya. Contoh, himpunan P adalah himpunan semua bilangan prima. Nah, kita daftarkan anggotanya. Nah, P adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Dia tidak terbatas karena diminta semua bilangan prima, ya. Semua bilangan prima berarti tidak terbatas nih, ya kan? Tidak terbatas berarti
Berarti bisa kita sebut himpunan P adalah himpunan tidak berhingga. Next. Kita coba latihan. Tentukan apakah himpunan-himpunan berikut merupakan himpunan berhingga atau himpunan tak berhingga, ya. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 3. Kita tulis dulu, dia minta bilangan prima kan ya. Bilangan prima. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya syarat tambahannya adalah yang kurang dari 3. Yang kurang dari 3 adalah bilangan 2. Jadi himpunan A anggotanya adalah bilangan 2. Nah, berarti dia punya anggotanya 1. Karena anggotanya 1 berarti terbatas ya. Berarti A adalah himpunan berhingga. Oke. Lanjut ya. Nomor 2. Himpunan P adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan X anggota himpunan bilangan asli. Nah, kita tulis dulu, dia minta bilangan asli. Bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sekarang kita lihat syarat tambahannya adalah X-nya lebih dari 2. Berarti X-nya lebih dari 2 ini dong. 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti kita bisa tuliskan P sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Seperti itu ya. Yang ketiga, belum ditentukan ya, karena himpunan P adalah 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Berarti dan seterusnya itu dia tak hingga, tidak berhingga. Berarti P adalah himpunan tak berhingga. Oke, next ya. Untuk nomor 3, himpunan Q adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Berarti kita tuliskan dulu bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya diminta syarat tambahannya adalah yang kurang dari 1. Berarti itu adalah 0 ya. Berarti Q anggotanya adalah 0. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya, kalau anggotanya adalah 0 berarti dia adalah himpunan 0. Tetapi kan kita ditanyanya di sini himpunan berhingga atau himpunan tak berhingga. Nah, dia anggotanya 0. Berarti banyak anggotanya 1. Bedakan ya, anggotanya 0 berarti banyak anggotanya 1. Banyak anggotanya 1 yaitu 0 gitu kan. Berarti dia adalah Q adalah himpunan berhingga. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 adalah himpunan R adalah himpunan X sedemikian sehingga X di antara 5 dan 20 dan X anggota bilangan prima. Berarti kita tuliskan dulu bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Ya. Di sini yang diminta adalah antara 5 dan 20. Nah, karena 20 tidak ada di sini,
Berarti sampai sini ya. Nah, ingat ini tidak, tandanya kurang dari ya, berarti 5 tidak boleh ikut. Mulai dari 7, 11, 13, 17, dan 19. Berarti R anggotanya 7, 11, 13, 17, 19. Nah, anggotanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Ada 5 anggota, berarti R adalah himpunan berhingga. Tuh, ya. Lagi nomor 5. Himpunan C adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 5 dan X anggota himpunan bilangan cacah, ya. Berarti kita tuliskan dulu bilangan cacahnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dia minta yang kurang dari 5 syarat tambahannya. Yang kurang dari 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti himpunan C adalah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti C adalah himpunan berhingga karena dia memiliki 5 anggota. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Tentang kesamaan dua himpunan. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang tepat sama, baik jumlah dan isinya. Jadi harus jumlahnya sama, isinya juga sama. Contoh, selidikilah kesamaan dua himpunan berikut ini. Himpunan A adalah bilangan genap antara 1 dan 9. Himpunan B adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita daftarkan dulu anggotanya. Harus semua dalam anggotanya itu sudah didaftarkan. A adalah bilangan genap antara 1 dan 9, berarti A adalah 2, 4, 6, dan 8. Ya. Nah, yang selanjutnya B sudah didaftarkan kan anggotanya, tinggal kita salin lagi. B-nya 2, 4, 6, dan 8. Nah, anggotanya sama semua ya. Ada di A dan di B ada 2, ada 4, ada 6, ada 8 ya. Dan karena isinya juga sama, isinya sama. Nah, banyak anggotanya juga sama ya. Kalau kita bisa tulis, nah banyak anggotanya himpunan A itu ada 4, banyak anggota himpunan B juga 4 ya. Banyaknya sama, isinya pun juga sama ya. Isi anggotanya ya, sama-sama 2, sama-sama 4, sama-sama 6, sama-sama bilangan 8. Berarti kita bisa tuliskan A sama dengan B. Jadi dua-duanya sama. Ya, berarti A sama dengan B. Nah, sekarang coba kita latihan. Selidikilah kesamaan dua himpunan berikut. Nah, P adalah anggota bilangan bulat ya. Yang mana sedemikian sehingga X berada di antara dari 1 sampai 3 ya. Berarti bisa kita daftarkan P itu bilangan bulat ya. Dari 1 sampai 3 berarti 1, 2, 3. Ya enggak? Sedangkan Q adalah 3 bilangan asli pertama, yaitu 3 bilangan asli pertama juga 1, 2, 3. Ingat, bilangan asli kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya kan. Nah, 3 bilangan asli pertama berarti ini dong. Oke, berarti Q sama dengan 1, 2, 3. Nah, anggotanya sama ya kan. Ada 1, ada 2, ada 3, isinya sama. Nah,
banyak anggotanya, banyak anggota P ada 3, banyak anggota Q ada 3 juga, ya. Isinya sama, banyak anggotanya juga sama. Jadi P sama dengan Q. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan dua himpunan yang ekuivalen? Nah, kalau dua himpunan yang ekuivalen, jika banyak himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggotanya sama, ya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggotanya sama. Tadi kalau himpunan yang sama itu isi dan banyak anggotanya harus sama. Kalau ekuivalen hanya banyak anggotanya aja yang sama, gitu ya. Contoh, selidikilah kesamaan dua himpunan berikut. Himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Himpunan B terdiri dari kucing, kuda, dan rusa. Nah, isinya kan beda nih. Isinya udah beda nih. Himpunan A itu 1, 2, dan 3. Himpunan B, kucing, kuda, dan rusa. Tapi banyak anggota A itu ada 3, banyak anggota B itu ada 3 juga. Hanya banyak anggotanya aja yang sama, isinya beda. Kalau begitu bisa, ya, kita sebut himpunan A dan B itu ekuivalen, tetapi A tidak sama dengan B, gitu ya. Jadi kalau himpunan yang sama itu isinya dan banyak anggotanya harus sama. Kalau ekuivalen banyak anggotanya yang sama, ya, isinya tidak sama. Seperti itu ya. Contoh, ya, kita coba lagi. Selidikilah kesamaan dua himpunan berikut. Himpunan P adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 4 dan X anggota bilangan asli. Nah, bilangan asli tadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti yang kurang dari 4 itu adalah 1, 2, 3. Ya, berarti bisa kita tuliskan P 1, 2, 3. Nah, kalau bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kurang dari 3 syarat tambahannya berarti 0, 1, 2. Berarti Q 0, 1, 2. Nah, di sini isinya kalau P itu 1, 2, 3. Kalau Q 0, 1, 2. Ada yang sama, ada yang beda gitu ya. 1 sama 1, 2 sama 2. Tapi yang P itu selanjutnya 3, kalau Q itu 0. Nah, tetap dianggap ini isinya beda ya. Walaupun ada yang sama ya, dia ada yang beda. Berarti dikatakan isi P dan isi Q itu beda. Berarti isinya beda ya. Isinya sama itu benar-benar semuanya harus sama. Gak boleh ada yang beda. Seperti itu. Tapi kita lihat banyak anggota P itu adalah 3. Banyak anggota Q adalah 3. Berarti bisa kita katakan P dan Q ekuivalen, tetapi P tidak sama dengan Q. Seperti itu ya. Oke. Sudah selesai pembahasan kita hari ini. Jadi tadi kita sudah membahas tentang himpunan kosong dan himpunan nol. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, sedangkan himpunan nol adalah himpunan yang anggotanya adalah 0 ya.
Selanjutnya kita juga sudah membahas himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas, sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tidak terbatas. Ya, ciri-cirinya tadi ada dan seterusnya, gitu ya. Nah, sedangkan selanjutnya kita juga sudah membahas tentang kesamaan dua himpunan. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika isinya sama. Anggota-anggotanya sama semua. Tidak boleh ada yang beda. Dan banyak anggotanya juga sama. Ya, banyak anggotanya sama. Jadi ada dua syarat kalau di kesamaan dua himpunan. Selanjutnya di himpunan yang ekuivalen, dua himpunan yang ekuivalen syaratnya hanya satu, yang penting banyak anggotanya sama, isinya boleh beda, ya, banyak anggotanya sama, syaratnya hanya satu. Oke, coba dipahami terlebih dahulu. Jika sudah, kalian bisa mengerjakan tugas yang ini dari nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirimkan ke WA saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.